Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Hari ke-6 Ramadan. Gimana puasanya selama 5 hari kemarin? Mudah-mudahan di hari ke-6 ini masih tetap semangat dan pastinya harus tetap sehat supaya imun tubuh kita harus kuat supaya kita tetap sehat, tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan maksimal dan tetap bisa produktif dari rumah. Itu yang penting juga, karena selama Ramadan ini kita masih tetap disarankan untuk berada di rumah aja. Oke, saya melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video saya sebelumnya, silakan klik di link YouTube saya ini. Di bawah ada kalau nggak salah ada 3 video saya sebelumnya. Kenapa yang akan saya sampaikan sekarang kelanjutan dari video sebelumnya, supaya teman-teman yang hanya melihat video ini nggak bingung apa yang kita bicarakan apa sih di sini. Oke. Kembali ke analogi saya sebelumnya. Gimana? Teman-teman sudah punya kemauankah untuk memulai menentukan nasibnya sendiri, untuk memulai menanam pohonnya sendiri? Kalau masih ragu juga, ya sekarang mulailah melihat bagaimana kondisi pohon di mana teman-teman bergantung pada rantingnya. Apakah rantingnya masih cukup kuat? Apakah buahnya masih cukup banyak? Dan yang paling penting lagi, apakah pohonnya masih kuat berdiri, masih cukup kuat berdiri, atau sudah mulai rapuh? Hati-hati. Karena pengalaman pribadi saya dulu waktu saya masih kerja dan beberapa tahun terakhir di masa karir saya di dunia penerbangan, karena saya setidaknya bekerja di 3 perusahaan, 2 kali pindah, dan setiap kali saya pindah perusahaan, saya selalu melihat, terutama di yang terakhir, dua yang terakhir saya selalu melihat begini. Seringkali, dan ini juga terjadi pada teman-teman saya, mereka hanya memperhatikan buah yang ada di rantingnya. Mau pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, mereka hanya melihat buah yang ada di rantingnya saja. Tapi mereka lupa melihat seberapa kuat batang pohonnya, seberapa kuat akar pohonnya. Artinya, pada saat kita ingin pindah perusahaan, yang banyak orang pertimbangkan adalah apa fasilitas yang saya dapat, seberapa besar gaji yang saya dapat, seberapa besar tunjangan yang saya dapat. Tapi mereka lupa memperhatikan seberapa bagus bisnis perusahaan itu, seberapa bagus prospek perusahaan itu ke depannya. Itu yang lupa diperhatikan. Akhirnya pada saat kondisi seperti ini, seringkali justru entah perusahaan itu duluan yang harus tumbang, entah ranting pohon tempat kita bergantung duluan yang harus tumbang, sementara mungkin pohonnya belum tumbang tapi sudah mulai rapuh, atau buah di ranting kita yang habis duluan, sementara di ranting lain mungkin masih ada tapi juga sudah berkurang, dan kita nggak bisa pindah rantingnya atau kita nggak bisa pindah pohonnya, terutama dalam kondisi krisis seperti ini. Nah, kemudian setelah melihat kondisi pohon tempat teman-teman sekarang bergantung, gimana? Apakah masih mau bertahan atau sudah mulai tumbuh kemauan untuk mulai menentukan nasib sendiri? Kalau saya kembali lagi ke analogika, menggunakan analogi saya yang berbackground penerbangan, bagi teman-teman yang sudah di
atau yang masih di dunia penerbangan, teman-teman saya di dunia penerbangan, guys, this is the moment to take your life vest. Take your life vest, put it on, and be ready to inflate it. Kalau dulu di cabin crew, dan waktu saya ngajar cabin crew, ini adalah momen emergency preparation with minimum time available. Kita sudah harus mempersiapkan kondisi emergency dalam range waktu yang amat sangat minimum. Kalian cabin crew pasti tahu apa yang harus dipersiapkan. Kalau kalian punya captain sebaik Captain Sully Sullenberger, kalau ada masih ingat kejadian US Airways ditching atau landing mendarat darurat di Hudson River beberapa tahun lalu, pasti kalian masih ingat Captain Sully Sullenberger. Kalau kapten kalian sehebat beliau, yang landing di laut atau di air, pesawatnya tidak pecah, tidak rusak, semua penumpang selamat, hanya luka-luka ringan, syukur alhamdulillah. Artinya, ya kalian masih ada harapan untuk bisa melanjutkan hidup. Tapi kalau tidak, then you have to save your own life before you save other people. Itu prinsip kita di dunia penerbangan. So, take your life vest, put it on, and be ready to inflate it. This is emergency preparation with minimum time available. Oke, ambil action. Mulai dari sekarang. Di video saya yang sebelumnya, saya sarankan memulai bisnis. Bisnis apa yang prospektif di dalam kondisi krisis seperti ini? Kalau boleh dibilang, dan di video-video saya, di 2 video saya sebelumnya, saya tunjukkan apa yang bisnis yang loser dan bisnis yang winner di kondisi hari ini. Nah, secara umum, saya kutip lagi dari almarhum Om Bob Sadino, bisnis apa yang baik untuk dijalankan? Secara global, beliau menjawab, bisnis yang baik atau yang prospektif untuk dijalankan adalah bisnis yang segera dilakukan, bisnis yang segera dijalankan, bukan ditanyakan. Artinya, yuk action sekarang. Nah, apa yang prospektif saya sudah tunjukkan sebelumnya. Secara singkat saya sampaikan, saya ambil 3 aja. Medical supply, medical product, food and groceries, dan kemudian healthcare. Di medical supply ini banyak alat-alat kesehatan, APD, dan sejenisnya untuk hari ini ya. Untuk hari ini yang masih dibutuhkan, kalian bisa lihat. Carilah, searching lah, googling lah, medical supply apa yang masih dibutuhkan sampai hari ini. Kemudian food processing atau kuliner dan groceries. Banyak sekali. Kalau kalian searching di Facebook, bahkan di grup-grup Facebook, grup-grup kuliner sekarang ini, tukang sayur pun mereka sudah menjual secara online. Mereka sudah punya cara baru untuk berjualan. Apalagi yang jualan kuliner, seperti saya di catering pun akhirnya saya harus meng-create cara baru berjualan. Warung juga cara baru berjualan. Banyak potensi, banyak peluang, dan akhirnya dengan cara baru itu jadi timbul banyak peluang lain yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang belum punya bisnis. Oke, terus healthcare. Apa healthcare di sini? Masker, glove, hand sanitizer. Itu banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang awalnya tidak punya bisnis. Dan produknya masih sangat banyak dibutuhkan. Artinya, kembali seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, selalu ada peluang di balik setiap masalah, dan ini semua buktinya. Oke. Terus bagi teman-teman yang hari ini masih jadi karyawan tapi sedang tidak bekerja, sedang dirumahkan, atau bahkan mohon maaf, jangan-jangan ada yang lagi nunggu PHK, nggak tahu akan dapat pesangon atau tidak, kita nggak usah bicara THR dulu lah gitu loh. Kalian masih digaji setengah atau at least masih ada gaji aja, entah itu dipotong berapa persen, bersyukurlah gitu loh. Nah,
gunakan kesempatan ini untuk mencari peluang lain, untuk memulai bisnis, mencari peluang di tengah krisis. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Dan saya akan tetap konsisten, uang bukan modal utama. Gimana caranya? Satu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berkomunitaslah. Atau masuklah di dalam satu komunitas. Komunitas yang paling gampang itu apa? Ya lingkungan paling dekat aja. Komunitas lingkungan kerja, sesama rekan kantor, sesama rekan kerja. Contoh yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, teman-teman aircrew di satu maskapai domestik, mereka meng-create bisnis baru, mengkolaborasikan produk-produk dari teman-temannya, mereka jual di Instagram dan mereka bikin delivery-nya, bisnis baru, peluang baru. Terus kemudian apa lagi? Lihat di sekeliling kalian, di sekeliling teman-teman. Teman-teman kita nih, atau saudara-saudara kita, ada yang punya kebiasaan apa sih? Saya ambil contoh diri saya sendiri waktu saya memulai usaha. Waktu memulai usaha, saya memulai dari bisnis travel. Kenapa? Karena saya biasa traveling. Tugas saya traveling, pekerjaan saya traveling. Akhirnya waktu itu yang saya terpikir, apa iya selamanya saya hanya akan mengantarkan jamaah umroh dan haji dari negaranya ke Saudi Arabia dan kembali? Apa selamanya saya hanya jadi yang mengantar saja? Kenapa saya tidak jadi orang yang mengorganize itu semua? Kenapa saya tidak ikut saja di bisnisnya? Kenapa saya tidak nyemplung saja di bisnisnya sehingga saya bisa mengorganize semuanya? Bermula dari situlah saya memulai waktu itu travel umroh saya, dan akhirnya berlanjut dengan paket-paket tour yang lainnya dan jenis-jenis bisnis di travel yang akhirnya hari ini itu harus tutup sementara. Nah, pada saat itu sudah mulai berjalan dengan naik turunnya, kemudian saya berpikir lagi, apa yang bisa saya manfaatkan atau saya utilize lainnya, resources apa yang bisa saya utilize lainnya. Ternyata saya menyadari istri saya bisa masak, dan masakannya setiap kali masak untuk keluarga, apalagi keluarga besar, untuk tetangga, teman-teman, semua bilang masakannya enak dan semua puas dengan penyajiannya, kualitasnya, dan segala macamnya. Dari situlah saya memulai bisnis kuliner, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang di saat bisnis travel, kalau kemarin teman-teman lihat di diagram yang dari Egypt, travel itu sangat merah dan tidak bisa jalan. Terbukti travel saya tidak bisa jalan at least sampai akhir Desember. Tapi bisnis makanan, kuliner, alhamdulillah masih bisa jalan meskipun kondisinya tidak seperti kondisi normal. Tapi setidaknya disitulah kemudahan seorang pemilik usaha untuk bisa swift atau melangkah atau mengganti, mencari jalan, bahkan sampai mengganti usahanya sendiri. Berbeda dengan mereka yang hanya bergantung di ranting pohon tadi. Oke, dari komunitas itu di kuliner. Kemudian saya melihat lagi ada teman-teman saya yang dia ternyata punya keterampilan menjahit. Setidaknya hari ini saya mendapati minimal 2 orang teman saya juga dari dunia penerbangan yang dalam kondisi seperti ini, dunia penerbangan benar-benar terpukul, tidak bisa berbuat banyak. Mereka dirumahkan, boleh dibilang, tapi mereka punya keterampilan menjahit. Apa yang mereka buat sekarang? Masker. Mereka bikin masker, dan syukur alhamdulillah jualan maskernya berkembang, laris gitu loh, banyak pembelinya. Dan bahkan saya ikut membantu mereka untuk menjualkan. Nah, ini bagian dari kolaborasi yang nanti akan saya bahas juga. Oke. Setelah masker, apa lagi? Saya juga mendapati ada teman saya yang tadinya bisnisnya lain, bisnisnya di outsourcing, dan ternyata sekarang outsourcing pun juga berat. Dan bahkan mungkin, saya nggak tahu apakah kontraknya dia banyak di-cut oleh perusahaan, tapi yang jelas pasti dengan melihat kondisi seperti ini, saya yakin outsourcingnya tidak jalan. Dan yang dia lakukan apa sekarang? Dia produk
produksi hand sanitizer, disinfektan, dan juga masker. Artinya dia berpindah ke healthcare. Dan itu jalan, alhamdulillah dia tetap bisa survive gitu loh akhirnya. Artinya dia sebagai pemilik usaha bisa men-swift itu dengan mudah, keputusan ada di tangan dia, dan karyawannya ikut selamat gitu loh, ikut bisa diselamatkan, meskipun saya nggak tahu apakah 100% atau hanya beberapa orang saja yang bisa ikut terselamatkan oleh dia. Kembali ke analogi pohon tadi, pada saat kita ingin menyelamatkan pohon, belum tentu semua yang ada di ranting pohon bisa kita selamatkan gitu loh. Artinya kita pemilik usaha harus kembali memilih siapa yang bisa diselamatkan dan siapa yang terpaksa harus dilepas. Nah, artinya memulai usaha itu bisa tanpa modal uang. Kembali, modal utamanya adalah kemauan, mau atau tidak kita melangkah dalam kondisi seperti ini. Peluangnya ada di mana? Ada di sekeliling kita. Mulailah melihat pertama ke diri kita sendiri, kita punya potensi apa sih selain yang selama ini kita kerjakan, potensi apa sih yang selama ini terpendam. Kalau saya ambil lagi contoh teman saya yang tadi bikin masker, pada saat kesibukannya sehari-hari, mereka sangat fokus di pekerjaannya di dunia penerbangannya. Saya tahu mereka semua profesional di dunianya, bahkan hampir boleh dibilang pada saat mereka bekerja mereka tidak bisa mengerjakan skill mereka yang sekarang gitu. Tapi begitu mereka dirumahkan, mereka langsung lompat mengerjakan, berikhtiar dengan skill mereka, dan itu berhasil. Dan mereka sekarang jalan, masih survive gitu. Nah, itu satu, diri kita sendiri. Yang kedua, dari lingkungan kita. Katakanlah skill kita mungkin tidak pada momennya sekarang untuk bisa dipakai. Lingkungan kita, pergunakan lingkungan atau utilize lingkungan kita. Contohnya saya sendiri, saya mengutilize lingkungan saya tidak bisa masak, yang bisa masak istri saya. Nah, akhirnya saya bekerja sama dengan istri yang memasak, skill saya untuk bisa memarketingkan produk yang dibuat oleh istri saya, mengkonsep bisnis yang dibuat oleh istri saya. Akhirnya kita buatlah catering, dan itu pun juga harus dengan berbagai inovasi yang kita harus buat. Karena skill istri saya fokus hanya memasak, ya sudah, kita berbagi tugas. Istri saya yang memasak, membuat produk, menginovasikan produk, saya yang menginovasikan pemasaran dan lain sebagainya. Menginovasikan bisnis supaya bisa tetap hidup. Kita share, kita berkolaborasi. Kemudian komunitas apa lagi? Sekitar saudara dulu deh. Lihat saudara-saudaranya, saudara-saudara kita. Mereka punya skill apa atau punya resources apa yang kita juga bisa join di sana. Setelah itu tetangga deket-deket rumah. Kemudian komunitas apa? Mungkin kalau ada yang ikut komunitas otomotif, itu komunitas olahraga dan sebagainya. Coba lihat di sekelilingnya. Resources apa yang bisa diutilize dalam kondisi seperti ini untuk kita sama-sama. Ingat ya, sama-sama bisa survive. Bukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tapi kita sama-sama gitu loh. Dan bisa tanpa modal uang sama sekali. Sangat bisa. Sangat bisa. Gitu. Saya mengambil contoh diri saya sendiri pada saat memulai kuliner, catering terutama, saya tidak mulai dengan modal uang, gitu loh, tapi mulai dengan modal skill. Kok bisa? Ya, modal kuliner, apalagi catering, itu modalnya alat-alat masak yang ada di rumah, skill yang sudah ada, dan kemudian modal uang dari mana? Ya dari para customer gitu. Karena udah umum di mana-mana orang pesan catering itu pasti ada DP-nya gitu. Dan dari situlah akhirnya diputar untuk jadi modal beli bahan baku. Ke supplier pun kita bisa deal-dealan untuk dibayar nanti, untuk dibayar setelah ada payment dari customer. Sama, kita DP dulu ke supplier. Akhirnya DP dari customer bisa untuk DP ke supplier untuk bisa beli bahan baku, diproduksi, dan kemudian setelah dikirim dibayar full, kita bayar lagi ke supplier full, selesai, lunas, dan kita pun profit dari sana. Artinya, contoh yang sudah saya lakukan, bisnis kuliner itu tanpa modal uang. Bisnis kuliner apa yang lainnya yang hari ini bisa
dilakukan tanpa modal uang, atau bahkan bisnis lain yang hari ini bisa dilakukan, healthcare tadi contohnya, tanpa modal uang. Bisa, selama kita mau berkolaborasi, nggak jalan sendiri-sendiri. Berkolaborasilah dengan orang lain, dengan mereka-mereka yang punya produk. Berkolaborasilah di dalam satu komunitas. Mungkin kita tidak punya produk, tapi kita punya market. Nah, ini dia. Kembali ke 5 modal utama. Pertama, knowledge, skill, kemudian experience, network. Tadi kita udah bicara knowledge kita, skill kita, experience. Sebelumnya itu bisa digunakan. Kemudian sekarang network kita. Di komunitas itu network. Dan pada saat kita berkolaborasi dengan teman-teman komunitas untuk mencari produk, itu kita perlu network. Setelah produknya dapat, kita kumpulkan, kita mau menjual pun itu kita perlu network. Selama ini ada dan sudah disupport dengan kemauan, ini bisa jalan. Caranya gimana berkolaborasi? Kembali saya ambil contoh di video sebelumnya. Teman-teman di aircrew di salah satu maskapai domestik. Mereka tidak punya produk, tapi mereka punya knowledge, mereka punya secara umum knowledge mereka punya skill, entah itu skill marketing, entah itu skill sales, entah itu skill digital marketing, entah itu skill internet marketing, mereka ada semua karena mereka bermain di sosial media, artinya secara basic mereka punya itu. Dan kemudian experience mereka di dunia penerbangan. Artinya mereka punya experience yang luas gitu loh. Mereka bisa melihat dari banyak sisi. Dan kemudian network mereka juga luas di mana-mana. Artinya tanpa punya produk, dengan mereka sudah punya 4 ini plus tentunya kemauan yang menggerakkan mereka mau action atau tidak adalah kemauan. Dengan mereka punya 5 ini, sekarang bisnisnya jalan. Dan ini ternyata bukan hanya mereka. Banyak, di mana-mana banyak. Kalau teman-teman yang pasti saya yakin banyak teman-teman yang aktif di Facebook. Coba lihat di grup-grup Facebook, cari grup peluang usaha kuliner, peluang bisnis dan sebagainya. Hari ini banyak sekali para pengusaha atau pemilik produk yang mencari reseller. Termasuk catering saya pun sedang mencari reseller. Nah, ini peluang. Bagi yang sudah punya 5 modal tadi, saya tidak bicara modal uang, tapi saya bicara 5 modal tadi, silakan nanti klik link yang ada di bawah ini, yang ada di deskripsi video ini. Akan saya berikan beberapa link yang bisa jadi peluang usaha teman-teman tanpa teman-teman harus mengeluarkan modal ataupun tidak perlu modal besar ya. Yang penting modalnya 5 ini yang utama adalah kemauan. Nanti silakan klik linknya ada di bawah, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Karena para pemilik produk pun sekarang sudah sudah menyadari bahwa mereka tidak bisa sendirian gitu loh. Banyak sekali terutama para startup yang baru memulai usaha ya, termasuk saya, kami tuh memikirkan segalanya sendiri. Mulai dari ide usaha, kemudian produksinya, kemudian pemasarannya, kemudian penjualannya, segala-galanya sendiri sampai akhirnya kewalahan. Nah, sekarang banyak yang mereka memerlukan tim marketing, tim sales. Akhirnya mereka tim reseller, merekrut banyak reseller. Peluang itu ada di mana? Di salah satu yang bisa saya sampaikan adalah di sosial media. Silahkan cari di sana, di grup-grup peluang usaha, grup-grup komunitas usaha, komunitas wirausaha, yang intinya grup yang berbau kewirausahaan atau bisnis. Silakan, banyak sekali, hampir setiap hari saya lihat mencari reseller, menawarkan dagangan yang intinya mereka perlu tim penjualan di sana. Nah, teman-teman yang tidak punya produk,
atau bahkan tidak punya modal, bisa berkolaborasi dengan mereka. Modal kalian ada 5 itu tadi. Manfaatkan itu, terutama network. Manfaatkan itu sebagai market untuk bisa menjual produk yang diambil dari tempat lain. Yang paling penting di sini adalah amanah. Itu penting. Kita harus amanah. Baik yang punya produk maupun penjual atau reseller harus amanah. Sekali tidak amanah, selesai semua urusan. Kalian nggak akan pernah bisa berbisnis, dan apalagi di sosial media, sekali tidak amanah, itu akan mudah tersebar kemana-mana dan tertutuplah peluang untuk mengembangkan usaha. Oke, nah itulah, cari di komunitas kalian, di lingkungan kalian, peluang usaha itu pasti ada. Dan kemudian berkolaborasilah dengan semua yang ada gitu loh, yang punya produk, yang punya network, yang bisa bersosial media, yang bisa bikin website, yang bisa jadi delivery man. Berkolaborasilah gitu loh, karena kita dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi krisis seperti ini, waktunya lah untuk saling bergandengan tangan, kita saling support, saling membantu untuk bisa sama-sama survive, dan akhirnya pada waktunya nanti setelah krisis ini berakhir, kita bisa sama-sama tumbuh dan berkembang gitu. Oke, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin cari peluang usaha atau mendapatkan peluang usaha untuk bisa memulai, silakan nanti klik ada beberapa link yang akan saya sampaikan di bawah di deskripsi. Bisa kalian pilih, kalian cocok di yang mana, dan berkolaborasilah di sana. Mulailah peluang kalian, mulailah bangun atau mulailah menanam pohon kalian sendiri, mulailah mengambil keputusan untuk masa depan sendiri, mulailah memegang tanggung jawab untuk masa depan Anda dan keluarga Anda sendiri. Oke, nggak bisa menunggu waktu lama lagi, semua harus segera dilakukan, semua harus segera diputuskan, dan harus segera secepat mungkin action. Nggak ada waktu lagi untuk nanti. Sekali lagi saya kutip dari almarhum Om Bob Sadino, bisnis apa yang baik untuk dilakukan, yang memiliki peluang besar adalah bisnis yang segera dilakukan, bukan ditanyakan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, dan semoga ini semua bermanfaat. Di video berikutnya nanti akan saya sampaikan lagi lebih detail beberapa peluang usaha yang lebih detail untuk bisa dilakukan. Selamat mengambil keputusan, selamat mengambil tanggung jawab, dan selamat action. Sukses selalu, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.